Sampai saat ini ya, kita sering mendengar istilah reunian atau featuring dari beberapa grup band yang masih eksis sebetulnya, bahkan sebenarnya masih ada personil barunya gitu ya, tapi tidak segan melakukan featuring. Kalau gua nggak salah ya, kalau gua nggak salah itu yang pertama kali banget menginisiasi featuring itu adalah Dewa 19 ya. Waktu itu Once keluar dan Dani atau Andra ya, Andra di suatu wawancara dengan Vincent menyatakan ya nggak mau lagi ada vokalis lain selain Once dan Ari Lasso. Maka di situ Dani yang seorang ya revolusioner yang agak nyeleneh gitu ya. Ya yaudah konsernya featuring aja biar bisa dengan Once dengan Ari Lasso. Nah di situ ternyata band-band lain mengikuti ya. Best Jam dengan reuninya, Elemen dengan reuninya, bahkan dari reuninya Elemen sekarang jadi bertujuh lagi, bahkan tadinya berenam bertujuh lagi, bahkan yang Ibang yang kembali lagi gitu ya. Dan Garasi juga reuni pada akhirnya. Dan yang paling tragis itu adalah yang paling apa ya, dramatis banget itu adalah Coklat. Nggak ada yang bisa menyangka bahwa Kikan dan juga Ervin bakal kembali ke Coklat gitu. Ya meskipun memang kalau dibilang itu formasi terbaik mereka, ya formasi terbaik mereka dengan Ervin dan juga Coklat. Meskipun gue sempat menyanjung formasi ketika ada Axel Andaviar dan juga Ayu Ratna. Gitu. Gue bilang pada waktu itu, bahkan di komennya YouTube-nya Coklat juga, gue bilang ini formasi terbaik setelah Kikan. Gue bilang ketika ada Ayu Ratna dan Axel Andaviar. Tapi ternyata nggak lama setelah itu Kikan yang dan Ervin yang kembali ke Coklat ya. Nah ini sebetulnya ada apa sih? Yang gue ingat itu ketika waktu ada Elemen reunion, ada Best Jam reunion, itu sekitar tahun 2003, 2017-an, 2016-an ya, sekitar demikian itu tren lagu 90-an itu kembali lagi hadir. Lagu 90-an itu trennya kembali hadir. Bahkan sempat menjadi suatu perbincangan pada waktu acara dari RCTI itu, ini kenapa bisa kayak gini gitu kan, apakah nggak bisa menikmati musik pada saat ini? Ya gue bilang sih sebetulnya apa ya, memang mau nggak mau mengakui pada waktu itu mau musik zaman saat itu belum bisa menandingi era 90-an atau bahkan awal 2000-an menurut gue ya. Ya meskipun pada saat ini banyak sekali lagu-lagu yang gue bilang unik ya, seperti Triswaka, seperti bahkan ada sekarang Juicy Luisi, ada Bernadia kalau sekarang ya. Lalu bahkan ya Yo Clapping pun sebenarnya gue bilang unik, tapi ya karena sikapnya dia kepada Kaisang ya, seperti gue video gue di TikTok ya, seperti apa ya, itu adalah hak dia. Ya dia hanya merusak citranya sendiri ya. Dan banyak sekali sekarang karya-karya uniknya, karena memang sekarang itu bebas banget untuk berekspresi bahkan lewat YouTube. Sekalipun bisa langsung eksis tuh ya. Nah sebetulnya dari reuni dan juga featuring itu gue muncul tanda tanya, apakah sekarang itu lebih fokus kepada vokalis, lebih fokus kepada siapa penyanyi, artinya mengandalkan kualitas suara daripada kualitas musik gitu kan ya. For information, kalau gue berpandangan begini ya, bahwa ketika suara alunan musik dengan suara vokalis itu dua hal yang berbeda. Contoh misalnya gini, gue pernah bilang bahwa Dewa 19 itu Judika nggak cocok ya, sekelas Judika yang setinggi itu nggak cocok, tetapi Firza sekarang bisa disesuaikan dengan Elo. Bahkan gue bilang lebih cocok Virgon waktu dulu ya daripada Judika. Nah sekarang Dewa 19 berfeaturing dengan 4 vokalis, bahkan Triad pun berfeaturing dengan 3 vokalis, Bams, Geni Ganesha, dan juga Aldi Taher itu ya, Aldi Taher itu. Nah ini adanya konsep featuring dan juga reunian ini sebenarnya jadi sorotan gue, apakah memang sekarang mengandalkan kualitas suara, lebih mendengarkan penikmat musik lebih mengandalkan kualitas suara, atau memang sulit mencari pengganti vokalis-vokalis yang sudah terlanjur eksis gitu ya. Coba kita telaahnya bahwa ketika Kikan kembali lagi ke Coklat, artinya seolah-olah gak ada lagi yang bisa menggantiin Kikan gitu ya. Ketika misalkan bahkan pada waktu Best Jam Reunion aja gue bilang
apakah posisi Sigit emang nggak tergantikan dari Best Jam Friend gitu kan ya. Bahkan ketika saat ini, ketika Chris Patih dengan Fandi-nya berjalan, kalau menurut gue sih lagunya sekarang enak ya, Chris Patih itu lebih bervariasi lah gitu ya, agak terpaku pada itu. Tapi apakah karena dengan tanpa Semi itu memang tidak bisa digantikan Chris Patih itu? Dan ini yang terakhir, yang dramatis banget itu Jikustik juga, Jikustik dengan Ica-nya. Meskipun Pongki nggak akan, sampai saat ini dia menyatakan bahwa tidak akan kembali ke Jikustik, tetapi membuat proyek bareng sangat terbuka. Begitu juga sebenarnya dengan Adi. Adi itu kalau berkolaborasi dengan Naf, dia pasti mau. Bahkan dia bilang ke gue, gak usah izin, gak usah bilang kalau ada IO yang mau ngundang kita berdua, saya sama Naf, ya tanya aja langsung Nafnya gitu. Kalau gue gak usah ditanya, gue selalu siap, katanya kan gitu ya. Nah, apakah ini berarti memang sangat setidak tergantikan itu vokalis-vokalis zaman dahulu? Apakah memang kualitasnya itu seluar biasa itu sehingga sampai generasi sekarang pun masih ingin menikmatinya gitu ya? Kalau gue sih sebetulnya dari pendapat gue sendiri, jujur, elemen pada waktu-waktu dulu gue memang sangat banget ingin menikmati kembali gitu ya. Dan ternyata suara dari Ferdi, suara dari Lucky masih utuh. Berbeda lagi dengan Best Jam. Best Jam dulu kalau dengan Sigit ya yang tinggi, yang jadi tingginya itu kan Adon, tapi Adon suaranya kan sekarang ya sudah katakanlah sudah nurun, bahkan makin menurun dengan penyakitnya gitu ya. Seperti itu. Jadi featuring dan juga reunian sebuah band ini bakal memang mengindikasikan musisi zaman sekarang belum bisa menggantikan posisi zaman dulu, atau memang musisi zaman sekarang belum bisa menandingi kreativitas zaman dulu. Karena sebetulnya masih ada juga yang diterima secara luas meskipun dia pendatang baru ya, seperti gue bilang tadi, UC, Rio Kelapi, Triswaka, dan juga lain-lain sebagai macamnya ya. Ya bahkan Denny Caknan yang menggaungkan lagu tradisional Jawa juga eksisnya cukup kuat. Bahkan seperti Tiara Andini, Liodra sekarang bisa dinikmati juga. Jadi sebetulnya apakah sekarang lebih menonjolkan seorang suara dari seorang penyanyinya gitu ya, daripada bandnya gitu ya, sehingga featuring sehingga reuni. Gue di sini bukan membenci featuring reuni, enggak. Bahkan gue selalu bilang dalam setiap kontennya adalah gue harap Once kembali ke Dewa 19 gitu ya, bukan featuring ya. Gue teringat pada waktu pernyataan Once dulu bahwa 5 tahun pertama itu jaya, 5 tahun kedua masih ada berbagai kasus lah ya. 5 tahun ketiga bahkan 15 tahun itu ada perpecahan. Nah, 5 tahun berikutnya barulah kesadaran. Okay. Nah, apakah ini reuni ini adalah 5 tahun keempat yang kata Once, yang dimana sudah mulai sadar sehingga mereka bersatu kembali gitu ya. Sehingga bersatu kembali dan akhirnya membuatlah proyek-proyek reunian. Bahkan dari reunian itu ada yang malah jadi balik lagi ke bandnya masing-masing, seperti Elmen ya. Seperti Elmen, Sigit sebenarnya kembali lagi, tapi Sigit masuk, Adon yang keluar gitu ya, karena suatu masalah kesehatan ya. Ini memang unik juga sih sebetulnya ya. Dan pada waktu itu Raja juga pernah deh, Indra dan Seno keluar, tetapi sekarang jadi Indra dan Seno keluar masuk, Stinky endangnya keluar masuk gak kehitung gitu ya. Apakah intinya, apakah mereka memang mulai menyadari bahwa karya mereka itu memang dinikmati dan sewaktunya kembali bareng-bareng lagi gitu untuk seperti dulu? Apakah seperti itu gitu ya? Dan kalau seperti itu, nah apakah karya-karya dari musisi zaman sekarang itu bisa nandingi kreativitas zaman dulu? Karena itu kan butuh waktu, butuh naluri ya, atau butuh katakanlah ketulusan ya. Ketulusan dalam arti ya kita hanya berkarya dan bekerja. Gak gampang gitu ya, jiwa-jiwa seperti itu. Namun ya suatu karya itu bisa dinikmati karena ada ketulusan, menurut gue seperti itu ya. Kayak menurut kalian gimana? Featuring dan juga reuni itu apakah apa unsurnya atau apa yang menjadi penyebabnya? Gue tunggu di bawah.